desain pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode pembelajaran dosen pengampu, yaitu Dr. Lamhot Basani Siombing, MPD. Nama saya Jeffrey Siotang, NIM 2211142003. Jeffrey Siotang, Program Studi Pendidikan Musik Angkatan 2021, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas metode-metode desain pembelajaran yang 16, yaitu Group Investigation, investigasi kelompok. Group Investigation adalah kelompok kecil untuk menuntut dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok atau grup proses skill. Yang ke-17, metode pembelajaran talking stick. Model pembelajaran talking stick merupakan metode pembelajaran yang berbasis bermain sehingga membuat siswa semangat dalam belajar. Talking stick merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat petunjuk giliran. Yang ke-18, metode pembelajaran snowball throwing. Metode snowball throwing merupakan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Dan ke-19, metode pembelajaran bertukar pasangan, termasuk pembelajaran dengan tingkat mobilitas cukup tinggi, di mana siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke pasangan semula atau pertamanya, sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu pembelajaran konstruktif, yaitu pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivisme. Yang ke-20 ada model pembelajaran student facilitator atau explaining. Artinya suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan ide ataupun pendapat pada siswa lainnya. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran konstruktif yang melibatkan kreatifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ke-21, metode pembelajaran explicit instruction merupakan model pembelajaran secara langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedur dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dalam pola selangkah demi selangkah. Yang ini disebut juga dengan tahap pembelajaran dari kurikulum. Dan yang ke-22 yaitu model pembelajaran demonstrasi, yang artinya merupakan penyajian pembelajaran lewat peragaan dan penunjukan kepada siswa mengenai suatu hal, proses atau benda tertentu, baik benda yang sebenarnya maupun hanya sekedar benda tiruan. Yang ke-23 model pembelajaran kolaboratif learning, yang artinya adalah proses belajar kelompok yang setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat,
kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Dan juga ini disebut dengan kolaboratif, ini bisa di berbagai kelompok dan mereka akan menuangkan ide mereka kepada kelompok masing-masing. Yang ke-24 ada Comparative Integrated Reading and Comprehension, merupakan salah satu tipe model pembelajaran terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan membaca, menulis, memahami kosakata dan seni bahasa yang benar. Yang ke-25 metode pembelajaran Numbered Heads Together adalah suatu model pembelajaran yang proses pelaksanaannya guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen, di mana guru akan menunjukkan nomor siswa berdasarkan penomoran dalam kelompok untuk mengajarkan soal yang diberikan setelah proses pengerjaan soal bersama-sama. Dan yang ke-26 adalah pendekatan manual textually, adalah ketangkasan tentang atau ketangkasan secara manual, di mana pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Pendekatan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan memperluas keterampilan tangan. Yang ke-27 ada model pembelajaran inside atau outside create, atau lingkungan dalam dan luar, yang artinya adalah model pembelajaran dengan sistem lingkungan dan lingkungan kecil dan lingkungan besar, di mana siswa saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Mereka akan mencari informasi dari luar, contohnya mereka akan mempersiapkan wawancara terhadap lingkungan, dan mereka akan menyiapkan materi ajar yang mereka butuhkan. Yang ke-28 adalah model pembelajaran inquiry, yang artinya adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang ke-9 ada model pembelajaran portofolio, yang artinya merupakan suatu proses pembelajaran dalam mempelajari suatu materi tertentu dari awal sampai akhir, dan hasil pekerjaan siswa tersebut dikumpulkan atau didokumentasikan, kemudian disimpan menjadi satu file, dan mereka akan menggabung semua materi-materi tersebut. Metode pembelajaran yang ke-30 yaitu pengertian pemecahan masalah berdasarkan insight pada psikologi Gestalt. Dikatakan bahwa masalah yang belum terpecahkan menimbulkan ambiguitas, maka dari sinilah kemudian kita mencari solusi untuk menghilangkan ambiguitas tersebut. Yang ke-31 ada model pembelajaran elaborasi, yang artinya adalah desain pembelajaran dengan dasar argumen bahwa pelajaran harus diorganisasikan dari materi yang sederhana
menuju pada harapan yang kompleks dengan mengembangkan pemahaman pada konteks yang lebih bermakna, sehingga berkembang menjadi ide-ide yang terintegrasi, yang mudah dimengerti. Metode elaborasi ini sering juga disebut dengan metode pembelajaran, atau ketika ada presentasi, di situ mereka akan mengungkapkan pendapat mereka tentang materi-materi yang dibahas. Ke-32 ada project based learning. Metode ini merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Contohnya ini bisa juga mereka akan menginterogasi atau mewawancarai kegiatan teknik pembelajaran, dan di situ mereka akan membuat kesimpulan dan cara memecahkan masalah tersebut. Yang ke-33 ada model pembelajaran quantum learning. Adalah suatu strategi dan kiat belajar yang memadukan unsur seni, faktor potensi diri, dan lingkungan belajar, sehingga proses belajar siswa menjadi lebih meriah dan menyenangkan dan bermanfaat dengan suasana yang nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Mereka akan mendapat dukungan yang lebih dari materi yang dibahas mereka, sehingga mereka mendapat ide-ide baru dan mengembangkan teknik pembelajaran yang diajarkan. Yang ke-34 ada model pembelajaran tebak kata, yang artinya adalah model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki yang sama juga. Teknik pembelajaran ini bisa juga disebut dengan teknik pembelajaran bermain, tapi dalam teknik bermain tebak kata ini sudah lebih agak dewasa deh. Contohnya mereka akan menulis satu jawaban, contohnya belajar bahasa Inggris kan, mereka akan menulis di pundak kawan, sehingga kelompok lawan akan menebak apa yang ditulis mereka. Yang ke-35 ada model pembelajaran word seeker, yang merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Ini juga bisa dikatakan dalam teknik bermain. Mereka akan menyusun kata dalam kotak yang bersambungan. Di situ akan dituliskan kata-kata jawaban atau materi yang diajarkan, sehingga mereka akan berpikir luas dalam apa yang cocok kata-kata yang untuk dituliskan ke dalam kotak. Ke-36 ada model pembelajaran Scrabble. Metode pembelajaran ini adalah pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah diselesaikan sesuai dengan soal mereka. Ke-37 ada model pembelajaran teka take and give, yang artinya adalah suatu rancangan pembelajaran diawali dengan pembagian kartu berisi materi yang akan disampaikan oleh guru kepada semua siswa. Kemudian guru akan mengajak siswa untuk saling berbagi pengetahuan dengan teman atau pasangannya.
mengenai materi yang ada di dalam kartu tersebut. Dalam proses belajar mengajar diakhiri dengan mengevaluasi siswa mengenai materi yang telah dibahas. Ke-38 ada metode pembelajaran complete sentence. Secara sederhana dapat diartikan sebagai modul pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdiskusi kelompok, di mana setiap kelompok diberikan lembaran kerja yang berisi paragraf yang belum lengkap kalimatnya, yang akan diisi oleh siswa yang sudah disusun secara berkelompok. 39 ada model pembelajaran concept sentence, yang artinya adalah model pembelajaran dengan cara memberikan kartu-kartu yang berisi kata kunci untuk membuat kalimat-kalimat yang selanjutnya disusun menjadi sebuah paragraf. Pada setiap kata kunci dibuat minimal 4 kalimat. Ini juga disebut dengan model pembelajaran disebut juga dengan metode teka-teki, di mana setiap kalimat itu akan dibagikan sehingga mereka akan menyusun bagaimana atau apa jawaban dan materi apa yang perlu dibahas. Dan yang terakhir ada metode pembelajaran yang ke-40, metode pembelajaran time token, merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta memiliki serta pemikiran anggota lainnya. Metode ini juga bisa juga disebut dengan belajar masing-masing anggota, sehingga mereka akan membahas materi apa yang akan dibahas dan akhirnya disimpulkan dalam satu rangkaian atau disebut juga dengan makalah. Di situ akan tertera permasalahan apa dan apa isinya dan bagaimana cara mengatasinya. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang model pembelajaran. Apabila ada yang salah, saya mengucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.